Gaya 100 Newton bekerja pada benda A sehingga benda A tersebut bergeser sejauh 1 meter. Usaha yang sama digunakan untuk mendorong benda B sehingga bergerak sejauh 4 meter. Besar gaya yang bekerja pada benda B adalah titik-titik Newton. Oke, jadi di sini soalnya adalah berkaitan tentang usaha. Kita akan mulai dari definisi usaha seperti ini. Jadi misalkan kita memiliki suatu balok yang memiliki massa M, misalkan kemudian balok ini ditarik atau didorong oleh suatu gaya, kita beri nama gayanya F. Sehingga balok ini berpindah sejauh S. Dalam gambar ini perpindahannya adalah ke arah kanan seperti ini, perpindahannya adalah S. Maka definisi usaha atau biasanya disebutkan atau disingkat dengan W simbolnya, W atau work itu adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan atau F dikalikan S. Sekarang kita lihat pada soal ini ada yang pertama adalah benda A. Kita tulis dahulu benda A. Benda A ini ditarik oleh gaya 100 Newton atau didorong oleh gaya 100 Newton sehingga dia berpindah sejauh 1 meter. Maka dari informasi tersebut kita bisa mencari usaha oleh benda A atau usaha pada WA ya. Kita tulis WA. Berarti persamaannya adalah F dikalikan S. F itu apa? F itu force atau gaya, S itu perpindahannya. Nah, kita hitung F-nya di sini sudah diketahui dari soal yaitu 100 Newton, kemudian perpindahannya adalah 1 meter, maka kita bisa tuliskan 100 dikalikan dengan 1. Berarti usahanya adalah 100 kali 1, itu sama dengan 100, dan satuan untuk usaha dalam SI adalah Joule. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai Newton meter atau Newton kali meter. Nah, dari sini kita dapat informasinya usaha yang dilakukan pada benda A adalah 100 Joule. Kemudian, untuk mendorong benda B ternyata diperlukan usaha yang sama. Berarti kita bisa tuliskan untuk benda B. Benda B ini akan memiliki usaha yang kita akan tulis sebagai WB. Nilainya sama dengan usaha yang dilakukan oleh benda A yaitu 100. Padahal kita tahu bahwa usaha itu gaya dikalikan perpindahan. Benda B ini akan bergerak atau berpindah sejauh 4 meter dan pertanyaannya gayanya berapa? Maka kita tulis W itu sama dengan F yang bekerja pada B, kita tulis sebagai FB dikalikan S sama dengan 100. Nah, S-nya di sini kita akan gunakan 4 meter. Jadi usaha pada benda B atau FB dikalikan 4 sama dengan 100. Sehingga kita bisa dapatkan dengan mudah nilai FB-nya atau usaha yang dilakukan oleh benda B yang dilakukan oleh gaya pada benda B itu sama dengan 100 dibagi dengan 4 ya, atau sama dengan 25. Satuan gaya adalah Newton. Jadi jawabannya adalah 25 Newton, yaitu pilihan A seperti itu. Kita lanjutkan, air dalam sebuah bejana mula-mula bersuhu 35 derajat Celcius. Kemudian air tersebut dipanaskan sehingga suhunya naik 10 derajat Celcius. Apabila alat ukur yang digunakan adalah termometer Fahrenheit, maka suhu air tersebut adalah titik-titik. Jadi persoalan ini adalah persoalan tentang konversi suhu, yaitu pada termometer Celcius ke termometer Fahrenheit. Oke, kita akan mulai dari data yang pertama ya, yaitu airnya mula-mula suhunya 35 derajat Celcius. Nah, 35 derajat Celcius itu bisa kita ubah menjadi berapa derajat Fahrenheit untuk suhu awal airnya. Maka kita bisa menggunakan perbandingan jika Celcius ke Fahrenheit. Ingat ya, perbandingannya Celcius dibandingkan dengan satuan suhu yang lain, Reaumur, kemudian dibandingkan dengan Fahrenheit, kita gunakan 3 saja. Celcius itu 5, dapat perbandingannya, Reaumur dulu adalah 4, dan Fahrenheit adalah 9. Tetapi Fahrenheit itu mulainya dari 32 derajat, bukan dari 0. Kalau Celcius itu mulainya dari 0, dan Reaumur juga mulainya dari 0. Maka cara mengubahnya adalah dari Celcius ke Fahrenheit. Kita lihat dulu, akan diubah ke Fahrenheit. Jadi Fahrenheit itu angkanya 9. Jadi kita bisa tuliskan 9 dibagi Celcius itu angkanya 5. 9 dibagi 5 dikalikan dengan 35. Tetapi ingat, Fahrenheit mulainya dari 32. Maka 9 per 5 dikali 35 ini ditambah dengan 32. Nah, ini kita sudah dapatkan suhu dalam Fahrenheit. Berikutnya tinggal kita hitung, kita coret dulu 5 dengan 35, kita dapatkan 7, kemudian 9 dikalikan 7 adalah 63 ditambah dengan 32 ya. Nah, 63 ditambah 32 itu sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Artinya pada suhu awal yang 35 derajat Celcius airnya, kalau kita ukur dalam termometer Fahrenheit kita akan dapatkan nilainya 95 derajat Fahrenheit. Maka dari opsi jawaban yang tersedia kita bisa pilih jawabannya adalah yang B ya. Tapi kita akan lihat dulu apakah betul kalau suhunya naik 10 derajat akan menjadi 113, kita hitung.
Jika mula-mula suhu airnya 35 derajat Celcius, kemudian suhunya naik 10 derajat Celcius, artinya kita tambah dengan 10. Berarti 35 derajat Celcius ditambah 10 berarti sama dengan 45 derajat Celcius. Berikutnya kita akan ubah juga 45 derajat Celcius itu berapa derajat Fahrenheit. Cara yang akan kita gunakan itu sama, yaitu perbandingan 9 untuk Fahrenheit dibagi dengan 5 untuk Celcius, kemudian kita kalikan dengan 35. Kita kalikannya dengan 45 sekarang ya, jadi 45, kemudian hasilnya nanti ditambah dengan 32. Karena Fahrenheit mulainya bukan dari 0 tapi dari 32. Kemudian kita coret 5 dengan 45-nya, kita akan dapat 9. 9 dikali 9 adalah 81 ditambah dengan 32. 81 ditambah 32 itu sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Nah, artinya jika suhu airnya sudah naik 10 derajat Celcius, yaitu menjadi 45 derajat Celcius, maka Fahrenheitnya akan terukur 113 derajat Fahrenheit ya. Jadi jawabannya betul, yaitu pilihan B. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, sedikit informasi, dalam waktu dekat Nabla Education akan membuka kelas rutin online untuk persiapan OSN IPA SD khususnya bidang fisika tahun 2024. Kelas ini akan dimulai bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2024 dengan beberapa benefit yang bisa teman-teman dapatkan pada kelas ini. Untuk informasi lebih lanjut dan informasi yang lebih lengkap tentang kelas ini, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi untuk link pendaftaran, dan informasi lengkapnya nanti saya sertakan di link tersebut. Silakan bisa teman-teman pelajari, dan jika ada teman-teman yang berminat mengikuti kelas ini juga bisa mendaftar melalui link tersebut. Oke, sekian informasinya, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan soalnya. Suppose a tennis ball is thrown horizontally toward a wall at 3 meter per second to the right. Jadi artinya adalah bayangkan atau misalkan ada suatu tennis ball, bola tenis yang dilemparkan horizontal ke arah tembok dengan kecepatan 3 meter per second ke arah kanan. Oke, kita gambarkan dulu seperti ini. Jadi di sini kita memiliki temboknya ya, yang gambar sebelah kanan ini adalah tembok, kemudian ini adalah tennis ball atau bola tenisnya, dan dia dilemparkan ke arah horizontal. Horizontal itu mendatar, berarti dengan kecepatan 3 meter per second to the right, ke arah kanan seperti ini. Jadi kecepatannya mula-mula adalah 3 meter per second. Kemudian after striking the wall, the ball return to the thrower at 2 meter per second. Nah, setelah dia menabrak dari tembok ini, maka dia akan kembali ke thrower, ke pelemparnya dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, tadi kan pelemparnya berarti kan ada di sebelah kiri karena bolanya bergerak ke kanan. Maka setelah menabrak dinding ini, bolanya akan bergerak ke kiri seperti ini. Nah, dia akan bergerak ke arah kiri. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa dia akan return to the thrower. Return to the thrower itu artinya kembali ke pelempar. Nah, tadi pelemparnya kan sudah kita sebutkan di sebelah kiri ya. Dan di sini kecepatannya adalah 2 meter per second ke arah kiri. Kemudian pertanyaannya adalah determine the change in velocity of the ball. Jadi di sini ditanyakan perubahan ya, perubahan dari kecepatan, dan perlu diingat bahwa kecepatan di sini merupakan besaran vektor ya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah perubahan kecepatan dan dia merupakan besaran vektor, maka kita harus menghitung juga atau memperhatikan juga arah dari kecepatan bola ini. Change in velocity biasanya kita tuliskan sebagai delta V. Nah, delta V ini persamaannya adalah kecepatan atau V yang akhir, kemudian kita kurangkan dengan kecepatan yang awal. Kecepatan itu punya simbol V ya, velocity. Nah, kita lihat karena kita harus memperhitungkan arahnya, maka kita akan buat perjanjian. Kalau misalkan dia ke arah kanan, ini kan right ya, dia ke arah kanan, maka nilainya adalah positif. Sedangkan kalau dia ke arah kiri, berarti left, di sini nilainya berarti negatif. Nah, maka perubahan kecepatannya itu sama dengan V akhir, kita harus menentukan arah dan nilainya. V akhir itu adalah 2 meter per second ke arah kiri, jadi negatif 2 ya. Kita tulis negatif 2 karena dia mengarah ke arah kiri. Kemudian dikurangi, persamaannya adalah dikurangi, V awalnya berapa? V awalnya itu 3, ke arah kanan jadi positif. Dikurangi positif 3 seperti ini. Atau bisa kita tuliskan negatif 2 kemudian dikurangi dengan 3. Maka change in velocity-nya atau delta V-nya adalah negatif 5 meter per second. Nah, kita kembalikan tadi, apa artinya negatif di sini? Negatif itu artinya dia arahnya ke arah left ya, atau ke arah kiri. Maka kita bisa jawab bahwa change in velocity of the ball adalah 5 meter per second ke arah kiri atau 5 meter per second to the left ya. Jadi jawabannya yang D. Soal selanjutnya. Mata miopi disebabkan oleh
titik-titik. Oke, miopi adalah salah satu cacat mata yang sering terjadi pada manusia. Sebelum membahas tentang miopi, kita lihat dulu untuk struktur secara sederhana mata manusia ya. Kita bisa gambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah bola mata manusia. Kemudian yang di depan ini adalah lensa mata kita. Jadi lensa mata manusia ini bagian yang diarsir dengan warna kuning adalah lensa mata. Kemudian bagian yang ada di belakang mata di sini kita misalkan yang berwarna abu-abu ini adalah retina ya. Jadi secara sederhana bagian yang kita lihat yang pertama adalah bagian yang belakang di sini namanya retina. Kemudian bagian yang utama yang di depan sini adalah bagian lensa mata atau lensa, kita tulis seperti itu ya. Kemudian kalau seandainya kita melihat benda atau mata kita menangkap cahaya dan akhirnya melihat benda, maka semestinya benda itu harus jatuh di retina ya. Jadi retina itu adalah tempat terbentuknya bayangan. Jadi seandainya mata itu normal, tidak mengalami cacat mata, maka bayangan yang dihasilkan oleh lensa mata itu harusnya terbentuk di retina atau tempat terbentuknya bayangan tersebut. Kemudian pada penderita miopi ini, ya, jadi mata miopi itu adalah mata di mana kemampuan lensanya sudah tidak normal lagi. Artinya apa? Artinya bayangannya tidak terbentuk lagi di retina, tetapi di posisi yang lain. Nah, di mana posisinya kita akan gambarkan seperti ini. Oke, jadi kita gambarkan seperti ini ya. Gambar ini tuh apa maksudnya sih? Jadi yang bagian depan ini ya ada dua buah sinar sejajar. Ini kita sebut sebagai sinar datang. Jadi objeknya nanti akan dibawa atau pantulannya dibawa melalui sinar ini adalah sinar datangnya. Nah, kemudian semestinya jika mata itu normal, misalkan kita memiliki benda di sini ya, ini adalah bendanya, maka bayangannya akan terbentuk di sini. Ini adalah bayangannya terbentuk pada retina. Nah, ini yang terjadi pada mata normal, bayangannya tepat di retina. Tetapi penderita miopi itu bayangannya tidak terbentuk di retina, tetapi dia terbentuk sebelum retina di sini. Nah, ini adalah bayangan yang terbentuk oleh mata yang mengalami cacat mata miopi. Jadi bayangannya di sini. Kita tulis seperti ini ya. Jadi ini kita sebut bayangan miopi gitu ya. Jadi bayangan miopi itu artinya bayangan yang terbentuk oleh cacat mata miopi. Sinarnya tidak berpotongan tepat di retina, tetapi dia berpotongan di sini sebelum retina. Kita gambar seperti ini. Nah, ini adalah sinar setelah dia melewati lensa mata. Jadi terbentuknya di sebelum retina. Maka kita lihat jawabannya. Jadi kita lihat dulu bayangannya itu jatuh di mana dulu ya. Jadi yang pertama lensa mata terlalu cembung sehingga bayangan dari benda di dekat titik dekat jatuh di depan retina. Oke, ini yang di depan retina kita pilih dulu nih. Di depan retina, yang ini di belakang retina. Pasti salah ya. Kalau di belakang retina berarti dia di belakang sini. Maka jelas salah karena yang seharusnya terjadi adalah di depan retina. Ini kita tulis dulu aja. Kita tulis di sini terbentuk di depan retina ya. Jadi untuk bayangan mata miopi itu terbentuk di depan retina. Maka opsi yang di belakang retina pasti salah, kemudian opsi yang di belakang retina ini juga pasti salah. Sehingga pilihan jawabannya tinggal A atau C. Oke, kemudian kita lihat bagaimana bisa bayangan itu terbentuk di depan retina. Nah, itu terjadi kenapa? Terjadi karena lensa matanya atau lensa mata penderita miopinya itu adalah terlalu cembung. Maka kita lihat mana yang terlalu cembung. Nah, pilihan A itu terlalu cembung, kemudian pilihan C itu juga terlalu cembung. Maka A dan C dua-duanya masih sama, terlalu cembung ya. Kemudian berikutnya masih ada satu lagi konsep yang harus kita pelajari dari miopi itu. Miopi itu nama lainnya adalah rabun jauh. Jadi miopi itu disebut juga sebagai rabun jauh ya, atau nearsightedness. Nah, kemudian rabun jauh itu artinya apa? Rabun jauh itu artinya jika penderita miopi itu melihat benda-benda yang letaknya jauh, itu tidak jelas. Jadi melihat jauh dia tidak jelas, harus dibantu oleh kacamata nantinya ya. Jadi melihat jauhnya tidak jelas. Nah, melihat jauh itu berarti bendanya ada di titik jauhnya. Kita lihat bendanya harus ada di titik jauh. Kita lihat yang A, terlalu cembung sehingga bayangan dari benda di titik dekat. Nah, kita lihat dia bukan di titik jauh tetapi di titik dekat. Maka ini pasti salah. Kita lihat yang C, lensa mata terlalu cembung sehingga benda di tak terhingga. Nah, tak terhingga itu adalah titik jauh dari mata kita ya. Jadi tak terhingga itu kita sebut sebagai titik jauhnya. Atau nama lain dari titik jauh itu adalah punctum remotum. Kita tulis seperti ini, titik jauh itu nama lainnya PR. PR itu singkatan dari punctum remotum. Nah, maka dengan menggunakan beberapa konsep tadi kita sudah bisa menjawab dengan pasti ya untuk persoalan ini. Jawabannya adalah yang C. Jadi penderita miopi itu karena lensanya terlalu cembung
kemudian bayangannya jatuh di depan retina, dan ini disebabkan atau ini terjadi kalau kita melihat benda-benda di titik jauh atau di titik tak terhingga. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal ini.